Kita bahas bagaimana kenaikan upah minimum memengaruhi ekonomi Indonesia dan daya saingnya di Asia Tenggara. Kamu mungkin berpikir menaikkan upah minimum itu hanya untuk membantu pekerja mendapatkan penghasilan lebih, tapi dampaknya jauh lebih dalam. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ketika upah minimum provinsi atau UMP di Indonesia naik? Penelusuran dataku dari tahun 2005 sampai 2025 menunjukkan gambaran yang beragam. Pertama, sisi positifnya. Upah minimum yang lebih tinggi memang meningkatkan daya beli pekerja. Orang mendapatkan penghasilan lebih, membelanjakan lebih banyak, dan itu mendorong konsumsi lokal. Setelah kenaikan UMP 6,5%, beberapa provinsi melihat pengeluaran rumah tangga melonjak 6%. Itu berita bagus untuk bisnis lokal dan PDB regional. Tapi tidak semuanya berjalan mulus. Ketika upah naik lebih cepat daripada produktivitas, bisnis merasa tertekan, terutama di sektor manufaktur dan tekstil. Itu bisa berarti lebih sedikit pekerjaan formal yang tersedia karena perusahaan memangkas biaya. Data: setiap kenaikan UMP 10%, pekerjaan formal turun 1-2%. Nah, disinilah hal-hal menjadi menarik secara global. Upah minimum Indonesia lebih tinggi dari Vietnam, lebih tinggi dari Filipina, tapi masih di bawah Malaysia dan Singapura. Jika upah terus naik tanpa kenaikan produktivitas yang sepadan, investor mungkin mencari negara dengan biaya lebih rendah. Provinsi dengan UMP lebih tinggi cenderung menerima lebih sedikit investasi asing. Jadi, apakah menaikkan upah minimum itu langkah yang buruk? Tidak juga. Kuncinya adalah keseimbangan. Jika kenaikan upah diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas, pelatihan keterampilan, dukungan pemerintah yang cerdas, maka semua orang menang. Jika tidak, pekerjaan dan investasi bisa beralih ke luar negeri. Apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk melakukan ini dengan benar? Sebagai permulaan, sesuaikan kenaikan UMP berdasarkan produktivitas dan kondisi lokal, bukan persentase tetap. Investasi besar dalam pelatihan kerja agar pekerja menjadi lebih terampil. Dukung bisnis kecil melalui keringanan pajak, subsidi upah, akses kredit yang lebih mudah, agar bisnis bisa membayar upah lebih tinggi tanpa pemutusan hubungan kerja, apalagi diganti robot. Karena Indonesia pertumbuhan penduduk lebih tinggi jika ingin seperti negara maju, maksimal XXX anak cukup sehingga robotisasi tidak berdampak. Dan teruslah berkomunikasi. Pemerintah, pengusaha, serikat pekerja perlu bekerja sama, bukan saling melawan. Intinya, kenaikan upah minimum bisa mendorong ekonomi maju, tapi hanya jika dipadukan dengan kebijakan cerdas berbasis data yang meningkatkan produktivitas dan menjaga Indonesia tetap kompetitif di kawasan. Robotisasi hanya untuk kualitas dan percepatan serta daya saing kawasan ASEAN, bukan dalam rangka mengurangi tenaga kerja secara maksimal. Terima kasih sudah menonton. Jika mau pembahasan lebih mendalam tentang kebijakan ekonomi di Asia Tenggara, klik subscribe dan mari teruskan percakapan ini.